Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Ratusan warga berebut penukaran uang baru di kas keliling Bank Indonesia kawasan Pasar Raya, Kota Padang. Demi menukarkan uang baru, warga rela mengantri hingga berdesak-desakan. Ratusan warga saling berebut dan berdesakan untuk menukar uang baru di kawasan Pasar Raya, Kota Padang yang diselenggarakan oleh Kas Keliling Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Guna menghindari kericuan, petugas keamanan memberikan nomor antrian kepada warga. Namun tetap saja antrian panjang tak terhindarkan karena tingginya antusiasme masyarakat. Layanan penukaran uang dibuka dengan batas maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Untuk keperluan apa nantinya? Kasih THR. Tadi gimana prosesnya nih? Lama banget, antrinya ribet banget. Tadinya kan lihat link, tahu nggak bisa daftarin, langsung datang ke sini. Ngantri tadi udah pindah-pindah. Tadinya dari situ, katanya di situ kan, nggak tahu dari sini. Sekarang ada di kantor, dan tapi hari ini selama seminggu kami ada di Pasar Raya Kota Padang, dan insya Allah mulai besok selama 3 hari ada juga di Bukit Tinggi di Pasar Bawah. Kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat menyiapkan uang tunai sebesar 2,8 triliun rupiah untuk memenuhi penukaran uang selama bulan Ramadan dengan menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menetapkan ayah dan anak pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat sebagai tersangka. Pelaku aniaya korban akibat tidak terima korban menegur suara bising permainan drum pelaku. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Barat menetapkan ayah dan anak yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap tetangganya akibat tak terima diprotes bising suara permainan drum sebagai tersangka. Naiknya tahapan penyidikan ini hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, rekaman video amatir serta hasil visum. Lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dikumpulkannya alat bukti yang cukup, dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Februari untuk menentukan penetapan tersangka terhadap terduga tersangka inisial D dan inisial N. Pak, untuk kedua tersangka ini apakah sudah dilakukan penahanan atau belum, Pak? Untuk selanjutnya setelah dilakukan penetapan tersangka dan diajukan penetapan di pengadilan, terhadap tersangka dilakukan penahanan pada tanggal 24 Februari. Meski tidak menutup kemungkinan adanya restoratif justice dalam kasus ini, namun hingga kini belum ada keinginan perdamaian dari pihak korban. Sebelumnya pasangan suami istri dianiaya oleh tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan ini terjadi akibat teguran dari korban yang terganggu suara bising permainan drum pelaku. Bersama ayahnya, pelaku melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri Darwin dan Angel. Meski pelaku sudah mengakui kesalahannya dan meminta adanya jalan damai, namun permintaan damai pelaku ditolak korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya.
Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap di kawasan Bekasi dan terungkap bahwa pelaku hanya mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Udah tenangin, suruh mau cabut, tapi dia masih marah. Tadi tuh, cuman saya mau ngasih. Penangkapan dilakukan anggota tim Polres Metro Jakarta Timur dan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Kamu tadi bilang sama saya tadi apa? Waktu saya tanya, pakai sabuk. Di Bali, 4 hari yang lalu. Terus untuk ganja? Di Bali juga, semuanya? Dua-duanya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ketua RT di Banjarnegara, Jawa Tengah nekat melecehkan tetangganya. Aksi tak terpuji ini terbongkar usai pelaku kedapatan merekam korban saat sedang mandi. Seorang ketua RT di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah nekat merekam tetangganya saat sedang mandi dengan ponselnya. Kejadian bermula saat korban tengah mandi curiga melihat pantulan cahaya mencurigakan dari atas plafon kamar mandi. Cahaya tersebut ternyata berasal dari kamera ponsel pelaku yang tengah merekam aktivitas korban saat mandi. Upaya damai melalui mediasi di desa sebanyak 3 kali namun berakhir buntu. Dikarenakan pelaku tidak mau meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Pihak keluarga korban tegas menolak berdamai dan memilih menyeret kasus ini ke ranah hukum karena privasi korban telah dilecehkan. Kasus tersebut memang benar-benar warga kami dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan di tingkat desa secara kekeluargaan. Artinya sudah dimediasi, Pak? Sudah. Karena mengalami satu jalan buntu, akhirnya pihak korban melakukan langkah jalur hukum. Masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap klarifikasi terhadap orang-orang yang perlu kami mintai keterangannya. Kurang lebih ada 5 orang. Korban berharap proses hukum berjalan transparan, terlebih pelaku adalah tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan rasa aman.